Halo, Halo, dengeran Bit? dengeran. Di mana kau? Di rumah. Oh, di Ini rumah. gue perlu on cam juga atau enggak? Terserah, bebas. Bebas Mandi gue. ya. Mau on cam nggak? Belum mandi gue. Nah, nggak apa-apa sih on cam, nggak apa-apa sih. Bentar. Gue Oh, lagi apa-apa open. lah. It's okay. Ya kita santuy-santuy doang. Santuy-santuy aja kan. Santai, tapi gue udah siapin beberapa ininya. Slides. Oke, sip. Ya, bentar. Perusahaan mana emang, Yong? Eh, kalau CEO-nya sih Cina. Tapi perusahaannya base-nya di Biasanya di Indo, di Neo Soho. Oneo Soho. Tapi nanti kerjanya di Indo apa di luar? Di Indo, di itu cepek. Oh, Di usernya Soho dari? itu. Apa? Usernya dari? Usernya, CEO-nya Cina. Project Heeh. manajernya temen gue orang Indo. Mm-mm. Temen kantor gue yang lama gitulah. Nah kemarin Mm-mm. itu Mm-mm. gue udah interview sama temen gue sama timnya dia. Mm-mm. Oke, masuk gue. Nah ini Mm-mm. lanjut ke CEO. CEO-nya tuh besok nih Mm-mm. gitu. Berarti besok langsung ke CEO. Iya. Nah Udah itu nggak user finalnya lagi. User besok. udah pernah. Usernya tuh temen gue. Oh, user itu temen lo. Oke, oke, Iya. oke. Berarti besok sama CEO Kamera ini. gue kelihatan lagi gue. Kenapa? Kamera gue udah nyala gak sih? Oh, nyala, nyala. Nyala, oke. Berarti sama CEO ini sistemnya interview, job interview atau udah dealing. Kayak udah Eh, Kayaknya sih job interview sih jatuhnya. Karena jatuhnya job temen gue interview. ya, karena temen gue spill dia lumayan bakal nanya beberapa teknis sih, teknis. Mm-mm, mm-mm, Dia kan jualannya kan si ERP tuh, mm-mm, sistem ERP, Enterprise mm-mm, Resource Planning gitu. Jadi si ERP ini kan mother system gitu. Jadi dia sistem yang nanti satu apa sistem utama, tapi nanti mm-mm. dia di bawahnya itu banyak sistem lagi gitu. Jadi Oke. kayak lu pernah dengar CRM nggak? CRM Mm, terus sistem HR, sistem Oracle, akuntansi, mm-mm. gitulah. Berarti Nah, jadi base-nya dari satu sistem, aplikasi. iya software deh. Jadi satu sistem modulnya banyak gitu. Oh, Nah, oke. gua tuh kemarin udah ngulik dikit-dikit lah tentang Mm-mm, berapa modulnya gitu. mm-mm, mm-mm. Gitu. Jadi emang temen lo udah di sana duluan. Temen gue gua iya temen gue dari sana tuh dari tahun kemarin 2023 Hmm. 2024 bulan Agustus. Nah, di Berarti udah setahun. Agustus September gitu, gue udah mau di hiring juga. Cuma karena gue masih di kantor yang lama, gue nggak enak kan. Gue juga Mm-mm. baru nih di kantor yang lama, gue bilang gitu. Ntar nih gue coba Mm-mm. dulu deh. Hingga sampai akhir tahun nih gue ngecek dulu. Mm-mm. Aman nggak di kantor yang ini gitu. Nggak taunya nggak enak kantor gue yang terakhir Yang ini sekarang. gue cabut. Ya micromanaging gitu. Gak enaknya apa tuh? Micromanagingnya, Gak enaknya kenapa? micromanage, micromanage, Micromanage. micromanage-nya parah. Hmm. Terus Jadi kerjanya kayak independen. Jadinya kayak megang banyak job enggak? iya itu satu. Yang kedua itu monitoringnya menurut gua over aja berlebihan. Kan kalau sales Hmm. itu kan basicnya dinamis ya. Mm-mm. Maksudnya ya gua patokannya sebenarnya kan KPI-nya adalah angka kan. Mm-mm. Nah, gua di sana tuh aman. Cuma memang ada problem gua itu kayak telat terus apa namanya telat report gitu-gitulah. Hmm. Nah, itu dijadiin concern yang menurut gue berlebihan sampai akhirnya finalnya gue dimasukin satu room isinya Mm-mm. tiga doang gue SPV sama asisten manajer. Mm-mm. Nah, sementara KPI gue aman, tapi temen gue yang KPI-nya nggak aman, nggak kayak Mm-mm. jadi gituin. Oh, I Nah, see. kan agak aneh ya. Maksudnya kan oke problem attitude itu menurut gue solusinya bukan gue dimasukin room, tapi Mm-mm. diajak ngobrol Iya, menurut gue. independen Gitu. apa individu harusnya. Ya, maksudnya kenapa lu nggak ngajak gue one on one ngobrol gitu loh. Lu Kalau tanya gue misalkan dimasukin room apa. kayak gitu kan berarti kan lu ibarat di pojokan atau gimana gitu. Iya, gue seakan-akan kayak gue ngerasanya sih kayak gitu. Mm-mm. Makanya, kok jadi begini sih gitu. Iya, iya, Sementara, iya. berlebihan. Ah. Terus sementara tuh kayak sama banyak sih micromanage itu kayak kan gue harus bikin report itu
satu hari itu 2 kali, Mm-mm. pagi sama sore. Tapi ada Mm-mm. report weekly. Nah, report Mm-mm. weekly itu sebenarnya reportnya sama aja kayak yang gue report sore Jadi itu. daily reportnya 2 kali, kalau weekly reportnya berapa? Weekly reportnya 1 kali. Satu Lu kali. 2 kali juga. Hmm. Gua tuh 2 kali. Weekly report itu ada yang how apa ya, what you want to do, sama Mm-mm. how the weekly apa, result gitulah. Oh, oke. The oke, Selama weekly result ah, sama goals ke depan berarti kan? betul. Hmm. Sebenarnya kan kalau yang gua pernah jalanin di beberapa kantor gue yang lama, itu Mm-mm. yang sebenarnya weekly aja. Jadi lu udah punya plan selama seminggu. Iya, Misalnya, harusnya. ya, misalnya plannya di hari Senin nih lu kirim, nanti di Jumatnya kan udah si kantor tinggal tagih kan resultnya. Mm-mm. Menurut Mm-mm. gue itu cukup gitu. Tapi kenapa nih di sini tuh Ada daily-nya juga. ini yang udah gitu anehnya nih, misalnya gue telat kantor nih, terus Mm-mm. gue harus share live location yang kayak gitu. Uh, Menurut gue ini kok ini apaan? kayak Terus harus kantor. ngepap juga nggak? Biasanya ada tuh yang disuruh ngepap. Ngepap juga. Ya Jadi kayak, ampun. jadi Oke, kayak gue oke. ngerasa kayak gue baru kerja, lulus lulus kuliah atau lulus SMA diginiin gitu. Iya, benar, 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 benar. Itu gue kemarin underpaid kan. Mm-mm. Downgrade-nya jauh, downgrade dari latest gue gawe itu yang di perusahaan Aussie itu, yang Mm-mm. itu kan lumayan lah gajinya. Terus gue buka Mm-mm. usaha yang kemarin cukong, terus kolaps gitu, terus gue masuk lagi, Mm-mm. lalu downgrade-nya parah, Fit. Yang Mm-mm. akhirnya gue pikir, ini kayaknya kayaknya nggak worth it buat, menurut gue kayaknya nggak worth it. Downgrade itu dari segi apa? Salary-nya? Ya, take home pay. Oh, I see. Home pay Mungkin dan karena dia kantor. ngelihatnya ada gap year. Jadi ada kan gap year lu kan ada eh, sibuk di Iya, Cukong benar. kan. Mm-mm. Betul. Tapi sebenarnya sih, kalau gue bisa bilang ya, itu karena memang gue kemarin juga kayak udah terdesak juga sih di bulan, Mm-mm. kan gue masuk masuk Prismako itu bulan Juli. Iya, di bulan Mm-mm. Juli. Nah, itu kan sebenarnya Cukong masih jalan tuh. Cukong kan Ya, kemarin sampai Desember kan. ya. Juli itu karena Cukongnya no, apa ya, maksudnya gue nggak bisa menghasilkan dari situ. Kira gue udah kepepet kan, mesti mesti Ya. dapat duit gitu. Oke, oke, oke. Oke deh kalau gitu langsung kita mulai. Oke. Nah, jadi Gue kalau misalkan sembari orang ngepot yang gak apa-apa kan? kenapa? Gue sembari ngepot gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau misalnya CEO-nya ini orang Cina yang bakalan interview lu, itu Hmm. sebenarnya nggak perlu pakai perfect English karena kan memang basicnya Cina Iya. English itu ya memang sih mereka bagus Inggrisnya tapi lebih banyak kayak Singlish. Mereka tuh Inggrisnya kayak bahasa Singapura. Oke. Kayak Ah, Singapura Inggris jadi tuh kan kayak bahasa Indonesia di Inggrisin gitu. iya, Apa gimana? jadi bahasanya itu kayak Oke. logatnya juga nggak kayak American accent, nggak kayak Aussie Iya, accent. betul. Jadi lu nggak perlu nervous, nggak perlu takut gitu kan, karena memang root kita sama-sama Asia gitu Ah, temen sebenarnya. gue juga kayak gitu sih. Mm-mm. Yang Jadi penting gue sebenarnya bisa nggak perlu komunikasi takut. aja intinya gitu. Benar, yang penting delivery message-nya nyampe. Yang penting apa Ya. yang lo sampein tuh bakal dia paham gitu. Sebenarnya kalau structural kayak grammarnya itu udah lu nggak usah mikirin itu gitu. Yang penting poinnya nyampe gitu. Dan apa yang dia sampein ke lu juga lu bisa nangkep Gue gitu. ngerti. Betul, betul. Kalau misalnya nanti dia ngomongnya agak lebih cepet, misalkan kita kan memprediksi dia orang Asia, di Cina, ngomong bahasa Inggrisnya nggak terlalu aksen kayak luar negeri apa gimana gitu. Hmm. Nanti lu bisa minta buat can you please just speak lower gitu, kayak ngomongnya lebih Can you just santai speak lagi. lower? Nah, Lower. slower. Oh, slower, sorry. Can you Slower please kayak gitu. just speak slower? Oke. Can you please just speak lower gitu. Terus nanti kalau misalkan lu bilang eh, mau diulangin lagi gitu kan, lu bisa bilang sorry atau bisa juga pardon me. Hmm. Pardon me itu lebih sopan sebenarnya. Pardon me gitu ya. Oke. Pardon me atau excuse me. Itu kalau ngomong udah pardon me, excuse me atau sorry itu dia udah tahu kalau dia harus ngulang kata gitu, harus ngulang kalimat gitu. Cuma nanti lu lihat lagi, nanti misalkan stylenya dia ini formal atau informal nih interviewnya gitu kan. Kita kan nggak Hmm. tahu ya, bareless kita belum tahu dia itu orangnya informal atau formal. Jadi kata-kata itu lu siapin aja, sorry, excuse me atau hmm, apa tadi?
Pardon. Sorry, excuse me, sama pardon me gitu. Oke. Namanya best kalau interview udah pasti job interview pertanyaannya basic ya. Yang udah di sini tuh biasanya basic interview questions. Mhm. Tell me Tell me about about yourself. yourself tuh pasti sih. Coba ya, coba dulu. Kalau gue bilang Enggak, tell gue me about dari yourself ya. starter tell me Can about you please yourself. describe about yourself? Nanti bisa jadi kan bahasanya diganti sama Ya, dia. Oke, oh Bapak Rio, misalkan dipanggilnya apa kalau di luar negeri biasanya Sir gitu kan? Atau dia eh, langsung panggil nama biasanya. sama sih nama. Hai Nah, Rio biasanya langsung gitu lah. nama. Oke Rio, can you please describe about yourself in 5 minutes? Coba. Oke, thank you, sir. Namanya siapa? Gue lupa ya. Aduh, namanya gue lupa tuh nama Mm-mm. CEO-nya. Thank you for your consideration. For me, so I can hear, I can uh, apa ya, attend this interview gitu ya. Mhm. Can attend this interview. Okay. Uh, my name is Rio, and for now I am 23 years old. 22 years old. Mm-mm. Uh, 22, 32. Sorry, kok Nah. 22 sih? 22 years Lu old. baru lulus apa gimana? Ya, lanjut. Apalagi ya, biasanya anjing gue lupa lagi. Coba. Nama, Kalau umur. Terus, mau umur, terus ya status keluarga biasanya kan. ya, marital status. I have marriage ya. Ya, I have marriage, betul. I am marriage. Udah cukup. I am Oh, I have marriage. marriage, and Mhm. I have two daughters gitu. Daughters. Oke, D-nya I nggak have dibaca. two Daughters. I have two daughters. Mhm. Oke, terus bentar, apalagi biasanya kan itu eh, pengenalan pengenalan basic, terus biasanya itu yang gue tahu ya itu mulai ke skill. Betul. Oke, ngomongnya bahasanya yang enak gimana itu, Pit? Coba lu rangkai dulu. Coba rangkai dulu. Ntar gue kok ngeblank ya. Hmm. Eh, eh, Aduh, gue strukturnya lupa lagi gue. Apa Oke. aja sih biasanya? Kalau di bahasa Indonesia biasanya lu ngomongnya gimana? Nyampeinnya gimana? Iya, aku kalau di bahasa Indonesia ya, eh ya gue tuh eh, gue punya beberapa skill set Hmm. yang lumayan gue kuasain gitu ya. Yang Hmm. pertama itu gue skill set gue adalah adaptable. Jadi gue adalah orang yang bisa menyesuaikan, cepat menyesuaikan di tempat yang baru. Yang kedua adalah komunikasi, yang gue cukup bisa menjaga komunikasi antara gue dengan customer, antara gue Hmm. dengan klien, atau gue menjadi penengah antara klien dengan company gitu. Mhm. Kemudian gue lumayan lumayan tajam dalam problem solving itu. Mhm. Jadi beberapa case di company gue yang lama itu gue bisa solve, Mhm. dengan kemampuan gue, either itu individual atau eh, tim. Oke. Ada lagi? Kemudian basic skill gue adalah sales, jualan, dan terakhir itu, oh iya, uh, about yourself ya, itu Mhm. biasanya ngulas di latest company nggak sih, maksudnya Iya, the lo previous kerja job-nya. nah, ya, Lo masih bisa latest bilang terakhir. kayak lo masih kerja di sini atau udah selesai, baru selesai bisa. Oke, betul. Dan gua itu terakhir kerja di PT Prismako. Hmm. PT Prismako adalah penyedia penyedia mesin fotokopi dan laptop. Di Mhm. sana gue sebagai account manager, dan total gue di sana tuh sekitar 7 bulan bekerja gitu. Oke. Mesin fotokopi sama Laptop. laptop, terus Udah berapa bulan? total 7 bulan. 7 bulan. Nah, Oke. Nah, sekarang gini dulu. Kalau misalkan kita masuk ke introduction, ya udah bener sih tadi bilangnya my name is bla 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 bla. Tapi dibikinnya itu lebih kayak storytelling. ya. Storytelling itu maksudnya adalah lu describe tentang diri lu, tapi nggak perlu kayak, oh my name is bla 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 bla, I live in bla 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 bla, I am Hmm, my age bla 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 bla. Itu kan terlalu structural gitu kan, kayak hmm, patah-patah gitu bahasanya. Oke.
Yang sebenarnya harus dibenerin tuh itu dari introduction, karena dari introduction aja orang langsung bisa ngelihat, oh dia expert apa enggak nih untuk membawa Ya, dirinya gitu kan. betul. Impression. Betul, first impression itu kan penting. Nah, di sini kalau misalkan ditanya tell me about yourself atau describe me about yourself, lo bakal dikasih waktu beberapa menit untuk ngelakuin itu kan. Nah, di Hmm. sini tipsnya itu tell about your information tapi nggak perlu spesifik banget, ya kan? Oh, oke. Kayak ngomongin tentang apa, ya pokoknya yang tidak perlu itu nggak penting, nggak perlu gitu, nggak perlu diomongin. Oke. Contohnya di sini yang penting-penting aja nama, terus ada usia, terus tinggal di mana, terus little about your job experience yang tadi lo bilang kan latest jobnya itu Hmm. apa, sama Expertnya gue dulu. expertise. Expertise itu berarti kayak lu tadi yang nyebutin, oh gue punya skill ini, punya skill itu Ya. expertise. Nah itu benar. Terus ngomongin juga tentang passion lo. Jadi kayak passion lo tuh apa? Misalkan kalau gue kan Ah, passionnya emang oke. emang gue Jadi sukanya gue bisa teaching gue gitu. bisa nambah, sorry gue potong. Jadi gue bisa nambahin kayak eh ya gue punya passion gue itu sebenarnya adalah entrepreneur, dan menurutku Benar. menjadi entrepreneur itu kecil bentar ada Siapa tuh? tawon. Wah, kacau. Kenapa sih? Tawon masuk ke Oh, rumah. tawon. Ya. Dah, oke. Oke, bentar. Nempel di kuping gue, coy. Kaget Hah? gue. Kenapa? Nempel di kuping. Nah, Allah. Untung Oke, nggak masuk. makanya. Terus tadi ya apa kan ya apa tadi entrepreneur ya. Terus menurut gue Hmm. kan di SAS itu adalah eh, divisi atau apa ya? Ya divisi sih, divisi terbaik untuk melatih lo jadi entrepreneur gitu. Ya, oke, oke. Jadi kayak trainer gitu ya. Iya. Lebih ke trainer. Oke, jadi itu. Jadi nanti lu ceritain tentang experience-nya juga, job experience, the latest Hmm. job experience, terus sama skill that you expertise, terus passion itu juga penting banget buat orang tuh tahu, oh lu punya passion ini, oh dia orangnya passionate. Passionate itu artinya emang dia pengen sungguh-sungguh buat ngerjain sesuatu. Hmm, Sama oke. sedikit hobi. Hobi ini nggak boleh sembarangan, tapi hobi itu harus yang menunjang, menunjang karir, menunjang skill. Contohnya baca. Walaupun sebenarnya kita nggak suka-suka amat nih, ya kan? Oke. Tapi lu harus Hobi. Tapi kalau gue jadiin tahu. hobi nongkrong itu adalah hobi, boleh nggak tuh? Jangan, lu jangan bilang nongkrong, tapi lu bilangnya I love to engage with people. Itu artinya lu membangun, lu suka untuk berkumpul, membangun koneksi kayak gitu. Hmm, Jadi bahasanya itu nanti kita rubah, kita bikin lagi nanti kalimatnya. Ntar gue bantu bikinin, gitu boleh ya. banget. Jadi hobi itu Hmm, nggak boleh sembarangan dikasih tahu. setuju. Nah, terus abis itu straight to the point. Karena kan di sini pasti waktunya limited dikasihnya. Bisa jadi cuma semenit atau 3 menit, 5 menit. 3 menit Terserah dia, biasanya. ya kan? Lagi juga ngapain kita panjang-panjang lebar kalau tentang Soalnya ntar pasti bisnis. ditanya lagi, kan? Apa? Jadi soalnya ntar juga pasti ditanya lagi biasanya gitu. Nah, itu. Jadi kayak itu tuh cuma buat point of view pertama. Kayak, apa namanya, em, apa tadi, pokoknya itu adalah satu kunci. Kayak dia bisa ngelihat Hmm, diri lo tuh kayak first gimana. impression, first impression. Ah. Udah ya, terus lanjut related to the job atau position that you are applying for. Jadi di sini lo harus kasih tahu juga. Lo harus tahu ini jobnya tuh yang lo lagi apply, yang lagi lo lamar tuh posisinya apa gitu. Oke, Ya kan? oke. Itu ada sedikit nanti lo masukin di introduction gitu. Oke. Terus habis itu make it a little paragraph tadi yang gue bilang atau storytelling. Gak boleh terlalu scripted. Jadi bahasanya itu harus dibikin paragraf kayak gini, full. Gak boleh potong-potong. Gak boleh sepatah-patah. Oke, Enggak. betul. Kalau nggak kelihatan lu harus di rotate handphonenya jadi landscape. Ah ya. Ini muka gue jadi miring dong ya? Enggak, Aman ya? aman di gua aman. Good morning. Nah, jadi gini, kalau ini contohnya gue ya. Ini gue Hmm. contohin pakai contoh gue. Karena tadi sebelum gue apa pas malam gue bikin ini gue belum lihat CV lu, ya. Jadi contohnya gini. Gue lupa ngirimin lagi. Iya makanya gue juga baru keingetan oh iya gue butuh CV-nya dia. Ya udah. Jadi contohnya kayak lo besok pagi, siang, sore pasti greeting, salam gitu kan. Oke, good morning sir or miss atau miss kalau misalkan dia cewek, my name is Andita Fitria atau lo bisa bilang I am cukup sebenarnya.
Hmm. My name itu sebenarnya terlalu kayak anak-anak kedengarannya. I am Rio gitu. Nah, I am Rio, 32 years old, single lady, Itu aman ya? Gue baru tahu malah. Ayam langsung nama gitu aman ya? aman, karena kalau itu lebih casual malahan jatuhnya. Oh, ini. Soalnya kalau lu bilang my name is bla 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 itu terlalu scripted atau kayak bener-bener yang lu Formal baru banget gitu. belajar gitu. Ah, ya, ya, ya. Ya Hmm. kan? Hmm, hmm, Ya, hmm. jadi lu bisa ganti di situ. Good morning, sir. I am Rio, 32 year old. Kalau gue di sini pakainya 32 year old, single Hmm. lady live in Cibubur. Berarti kalau lu harus diganti nih, apa jadinya? 32 32 years old, nggak pakai S. Kalau lu bilang 32 year old. 32 year old, Mhm. uh, bukan single lady, Married, marriage ya? married man. Nah, Married man. lu udah nggak perlu jelasin lagi I am married, udah nggak perlu karena lu udah jelasin di awal. I Oke. am Rio, 32 year old, married man, live in Ah, marriage man live Palmerah. in Jakarta Barat. Ya, atau live in Jakarta Barat atau lo bisa bilang West Jakarta. Ya, West Jakarta. Oke. Hmm. Lanjut di sini. Di sini langsung gue bahas tentang passion gue atau Hmm. latest job gue yang selama ini gue kerjain. I have been teaching English since 2011. Gue udah Ah, ngajar oke. lama. Berapa tahun? Kalau mau bilang pakai durasi berarti harusnya pakai for. Dari 2011 ke 2025 berarti gue udah total 14 tahun, ya kan? Gue bisa bilang I have been teaching English for pakai durasi. For itu untuk pakai durasi. For Oke. berapa tahun? For 5 years, for 20 years, for 15 years gitu. Tapi kalau lo Oke, mau bilang kalau sejak, Hmm. pakainya since ini. Oke, kalau misalnya I have been itu boleh. Working. Working ya? I've been Nah, working since nah, 2011 juga sih. betul. Enggak 2011, gue 2000 setelah kelar lulus tuh 2015. 2015. Berarti berapa tahun tuh? 10 kan? Iya, 10 ya? Iya. Iya benar. Lo bisa bilang I have been working as, itu sebagai. Sebagai apa? Oke, as a sales or business development Nah, as a sales, business, or sales or business development. or business development. Nah, gitu. Jadi Hmm. lo jelasin di sini. I have Development been sih. working as a sales or business development for atau since, terserah lo mau pakai durasi atau pakai Itu aman ya, for atau since ya. Nah, berarti enakan mana? Mendingan mana? Lo lebih suka Hmm. ngomong Sama aja durasi? sih, aman aja. Kalau misalkan lo bilang aman aja ya berarti lo harus mikirin cara ngomong tahunnya kalau pakai since ya kan? Oh, oke. Lebih gampang mana? Misalnya for fifth, 15 tadi berapa tahun, tahun? 10 tahun, 10 10 years. years berarti. For Nah, 10 years lebih ya. gampang 10 years kan? Iya, betul. Daripada lo harus bilang since 2000, Season 2000 ya. berapa ya? Ah, Oke, oke. Nanti lu bakal ada waktu buat mikir itu langsung orang kan kalau misalkan lagi ngajak ngomong terus lu mikir pasti ini orang kenapa ya? Ada omongan Iya, apa? pasti. Mikir apa gitu. Ada gapnya, ya kan? Ya udah langsung Hmm. aja. Berarti I have been working as a sales or business development for 10 years. Dah. Hmm. Ini kalau ini gue ngejelasin gue ngajar sejak 2011 waktu masih kuliah di UHAMKA, Iya. kan? Berarti gue udah nggak perlu jelasin lagi kalau I graduated from apa, ya kan? Karena Iya, itu iya. udah gue tarik di Itu kalimat gambaran depan. kan? Nah, karena itu udah gue tarik di kalimat depan. Jadi kalau misalkan lu mau ngomong, lu bisa bilang I have been working as a sales or business development for 10 years after my Graduate. My graduation graduation. My graduation. Oke. from Hamka University, University. Hamka ya, bla 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 gitu ya. Oke. Gak usah Hamka disebutin University. lengkap ya, Profesor Dokter Hamka belum nggak usah, kepanjangan, ya kan? Hamka University. Nah, di Oke. sini. I have been working as a sales or business development for 10 years after my graduation from Hamka University. Beda nggak Ya, kalau misalkan lo cuma ngomong, My name is Rio. I am 32 years old. Oh, I live in West Jakarta. Ya kan? Beda kan? beda banget sih. Hmm. Itu. Jadi memang harus dibikin paragraf dibandingkan harus satu Iya, line, satu. betul. Nah, Ya. Lanjut. Di sini gue bilang tentang passion ya. Di sini, oh ini lanjutin. I probably can say that teaching English has been my whole time passion. Jadi oke. di sini adalah passion gue seumur hidup itu ngajar. Udah, gue kayak Probably itu
probably itu apa sih sebenarnya? Probably itu Apa? artinya maybe atau mungkin. Jadi dari Oke, maybe atau gue mungkin. mungkin bisa bilang kalau kalau apa ngajar bahasa Inggris adalah passion gue Passion gitu ya. gue, betul. Di situ gue bilang passion gue adalah ngajar. Lalu lo bisa Oke. ganti sesuai nama passion lo. Passion lo apa tadi? Oh, sales misalnya. Atau entrepreneurship ya tadi ya. I probably can say that entrepreneurship Mhm. has been my whole time passion. Nah, Why? That's why I choose working as a sales or business development because hmm, uh, that 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 job is relate with my related passion. Relating. because related because the Oh, job is related to. Ini satu kata related to apa? to my passion ya. To my passion, betul. Because the job is related to my passion. Where, kalau mau lanjutin lagi lebih Ya. panjang lagi bisa. Where I can apa? Di mana kayak misalkan gini, pekerjaan ini itu cocok banget buat passion saya karena saya akan bisa apa? Where I can, Where I can reach out many things from from people kali ya. From oke, maksud gue reach tuh out. ya maksud gue bisa banyak dapat insight Oh, atau oke. gue bisa dapat banyak insight atau ilmu dari orang-orang gitu loh. Maksudnya kan kalau sales itu kan dia ketemu mulu ya, ketemu sama orang, Mm-mm. terus komunikasi sama orang. Gimana ya? Summary-nya itu gimana ya, Pit ya? Nih, gue petikin. For, kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Ya. More insightful things from people. Nah, because the job is related, I take atau I apply for gitu kan. Tadi Hmm. kata-katanya I apply for this job. I apply for this job because it is related to langsung karena udah ada ini nggak usah Ya, pengulangan. jadi beda. It is related to Hmm. my passion where I can reach out more More insightful. insightful things atau hal-hal Um, yang eh, bukan insightful apa lebih more insightful apa more insightful. Oh ya, hal-hal yang berguna dari orang-orang atau hal-hal hmm, yang eh apa tadi pelajaran-pelajaran pengalaman ataupun apa ya, ilmu kali ya. ilmu ilmu-ilmu dari orang. Dah gitu. Terus lanjut kita ke di sini. I really love teaching learning process in the classroom. Berarti kalau dalam kerjaan lo, berarti lo sukanya apa di sini dalam pekerjaan lo? I love to engage with people Ya, kan? engage and ya engage sih betul. Ya, I love to engage with people and meet them in person atau ketemu Ya, langsung, ya kan? meet them in person tuh bertemu ya, Bertemu bertemu langsung. langsung. In person tuh Hmm. berarti kayak kita sekarang in person, Ya. tatap muka kayak gitu. Lanjut, I love to interact with kids and work in team with peers. Gue suka kerja sama anak-anak dan juga kerja sama tim. Berarti Oke. di sini lo harus ganti apa? Eh, I love to in harusnya ini udah mungkin I love to interact with people kali ya. Tadi udah, di situ kan I love Oh to iya, iya. engage Berarti with gak usah. people udah. Berarti I love to work, lo bisa kerja individu atau harus tim? I love to work ya individu or team aman aja sih. Oh, berarti gini bilangnya. I am capable I am capable to work independently or with with peers. peers to team ya. Tim atau bisa juga kalau lo mau lebihnya lagi or teamwork. Or teamwork ya. Independently itu sendiri ya. Independently sendiri. Hmm. Soalnya dia soalnya ini kantor itu isinya baru 4 orang, Fit. Oh, oke. Jadi Jadi dia perusahaan ya baru. perusahaan baru. Kalau di Cina sih brandnya itu udah udah jalan, temen gue tuh info udah beberapa tahun gitulah Hmm, di sana. hmm, hmm, hmm. Dan di sana tuh lumayan lumayan di Cina tuh lumayan pamor gitulah. Nah terus di Hmm. Indo ini
teman gue tuh langsung jadi project manager sekaligus kayak kaki kanannya gitu loh, karena dia orang pertama yang di hire. Oke. Gitu sekarang teman gue tuh udah multitask job gitu, dia jadi project manager, dia jadi apa namanya marketing juga, kemudian Hmm. jadi semi semi HR gitu gitulah. Jadi udah banyak pengalamannya. Hmm. Ya kalau misalkan dia masih apa sedikit orang sih sebenarnya lebih menguntungkan ya. Enak sih. Iya. Dan gue dan lumayan gue lumayan lebih suka sih tim Iya, kantor yang nggak terlalu nggak banyak, terlalu karena nggak banyak. banyak drama gitu loh. Bener, kayaknya belum ada sikut-sikutan apalah itu. Iya. Nggak Jadi perlu fokus aja ribet drama. sama gue gitu. Nah, Mm-mm. itu fokus sama target itu bisa di highlight juga sih. Mm-mm. Capable to work independently or teamwork, and gue terbiasa kerja di bawah tekanan. And then I'm Lebih able fokus. to And I am able work to work under pressure. with under pressure. With under pressure, oke. Dah, Sebenarnya lanjut di segini tuh sini gue udah kasih cukup tahu ya untuk menggambarkan ya. apa? So, ya, beberapa kalimat ini sebenarnya udah cukup untuk menggambarkan Udah, about yourself tadi ya. betul. Ini sebenarnya udah cukup. Terus kalau di sini gue Hmm. tambahin tentang hobi untuk penunjang skill, penunjang karir, Oke. ya kan? Di sini lu Hmm. jangan bilang nongkrong. Hobinya yang kayak misalkan lu suka jump on the trend, misalnya gue suka ngeliat tren-tren di sosial media kan sekarang kan emang namanya bisnis kan semua pakai sosial media ya, Betul, betul. ya kan? Jadi lu harus Ya. up to date sama Ngulik-ngulik tren gitu ya. lu harus up to date sama itu. Di sini gue bilangnya in my spare time di waktu luang gue, I like to dive into the internet. Gue suka menyelam ke internet. Maksudnya adalah ya scrolling sebenarnya bahasanya Ya. itu sebenarnya scrolling kan. Masa gue bilang, oh aku suka nonton TikTok kan nggak mungkin kan? Jadi itu Lagi. Nah, bahasanya harus diganti tuh bahasanya. Lo bisa dibilang di sini I like to dive into the internet or into the TikTok atau surfing surfing to Instagram or TikTok to see ya. the trends ya kan untuk melihat Oke. tren-tren. To see the trends and reach more insight tadi itu ya bisa ya. Ya, I love to surf or dive into the sosial media bilang aja gitu. Ya, Sosial media kan ya. udah kasih tahu apa aja kan. To see the trends going. The trends going tuh trends yang sedang Yang hype lagi ya. yang lagi hype. To see the trends going about bisnis development Hmm. misalnya. Atau Yes. bisnis growth aja deh. Business Bisnis growth boleh. growth, Business growth. ya kan? Business growth and opportunity. Nah, and opportunities gitu. Jadi lo harus kasih tahu kalau di sini lo juga belajar untuk adaptasi sama perkembangan zaman gitu. Lanjut. Besides, nah di sini hobi yang lebih fleksibel sama diri sendiri. Kalau ini kan tentang penunjang karir depannya kan, lo bagus-bagusin dulu gitu tentang skill lo. Habis itu baru lo harus relate sama pribadi lo sendiri. Lo punya hobi sendiri kan. Kalau di sini gue bilangnya besides, di samping itu, listening to podcast also one of my favorite things to do. Di sini juga penunjang karir sih. Gue bilangnya listening to podcast. Padahal kan gue nontonnya YouTube gitu kan. Gitu. Bisa aja itu Ya kan, jadi pot bahasanya diganti. one off. Itu boleh sih sama sih. Aman. Karena kan dia bisa tahu, oh dia kalau misalkan lagi nggak ada lagi Eh, jam kosong ya. berarti ini juga ya waktunya gitu. Buat pengembangan karir, pengembangan skill gitu. Padahal mas sebenarnya kita nontonnya YouTube ya kan. Tuh. Padahal nonton Des. Iya makanya. Besides nontonnya lapor Pak. Nah gitu Bisa. ya. Lo bisa dibilang bilang di sini atau ngikut gua aja di sini nggak apa-apa. Besides listening Boleh. to podcast. Masih sama boleh sih. Gitu. Oh, lu kan kalau udah punya keluarga, di sini juga Ya, bisa. hang Lu out with harus my tulis, family. ya kan? Nah, Nih, kayak gue bilangnya di sini on the weekends I like to jog or swim with family. Di sini bakal jog tuh orang apa jadi jogging? ngeliat, hah? Jog tuh apa jogging? Jogging, Oh, jogging. jogging, tapi Jog, kata, ya, jog. Itu kata kerja ya?
Kata kerja, karena Oh, gue bilangnya di sini I like to jog. Tapi kalau gue mau pakai jogging berarti to-nya gue ilangin. Jadi I like jogging and swimming with family. hmm, oke, Lo oke, bisa oke. jelasin di sini on weekends On the weekend, I like to I like to hang out hang with my out family, with my family, wife and daughters. Karena lo and udah dog. kerja. Udah Yeah, kerja. Udah berkeluarga. On the weekends, I love to hang out with my wife and daughters. Udah, cukup. Di sini orang bisa ngelihat pribadi lo seluruhnya. Bener nggak? betul, betul. Udah nge-summary banget sih. Iya kan? Tadi apa bilangnya? I am Rio, 32 year old married man. Dah cukup. Ya. Coba diulang bahasanya. Okay, good evening, Mister. I am Rio, 22 year old and married man. Udah cukup gitu ya? Satu kata, jangan dipatah-patah. Hello, good Oh, afternoon, sir. I am Rio, 32-year-old married man. itu itu udah maksudnya dari struktur kalimatnya udah bener gitu ya? Udah nggak perlu Udah ya. dipatah-patah lagi satu kalimat. I'm Rio, 22 years old, married man, Hmm. and I've been working as a sales or business development for maybe 10 years. Uh, After my graduation from Hangga University, Mhm. and I apply atau I interest ya, I interest for Boleh. this job, Mhm. because it is relate to my passion. Lo bilangnya I am interested in. I am interest in. I am interested in this Oh, job. okay. I am interested in this job Mhm. Ntar lo because ganti. it is relate to my Related. passion. It is a It is related. it is related to my passion where I can reach out more insightful things from people. From the people boleh, from people boleh. Lanjut. Okay. Yeah. I love engage with people and I meet love them in to. I love person. to. Jangan lupa I tuh. love to engage with people and meet them in person. Mhm. I am capable to work independently or teamwork, and I am able to work under pressure. With under Uh, pressure. with I work, tapi kayaknya intonasi gue yang kurang bener ya. Boleh. Tadi ganti-ganti. Lo apalin dikit aja. I am able to work with under pressure. Yeah, I love to surf I love to Hmm. dive into social media uh, to see the trends going, Hmm. and now about business growth and opportunity, Mhm. Especially for. especially for growth, Nah, tadi kan lu di sini especially bilangnya pakai for gap kan. Tadi di sini lu ada jeda. Misalkan, I love to dive into social media to see the trends going. Lu kan tadi ada gapnya di sini. Terus nggak bisa lanjut nih kalau misalkan udah ada napasnya kayak itu kan. Lu bisa hmm, bilang lagi lanjutnya, uh, especially growth and opportunity ya. mm-mm. I love to see the trends going, especially about. Lanjut. Yeah. On the weekend, I love to hang out with my wife and daughter. Oke. Thank you. Thank you, thank you. Nah, jangan lupa bilang thank you di akhir introduction. Lu screenshot dulu biar gue bisa move slide. Okay. Dah? Sip. Oke, lanjut aman ya. Kita ini gue hapus aja. Udah kan udah screenshot ya? Udah gue screenshot. Ya udah. Lanjut gue scroll bawah. Di sini pasti bakal ditanya kan, what do you know about about our company? Our- Nah, di sini jangan lupa untuk do research. Lo Yes. harus research dulu pastinya. Tahu dulu websitenya mereka apa, company profile-nya seperti apa.
terus Hmm. juga environment-nya, misalkan kayak culture di perusahaan itu tuh kayak gimana, lu harus tahu itu. Oke, contohnya di sini bisa bilang thank you in advance, itu artinya terima kasih sebelumnya. Thank you in advance tuh terima kasih sebelumnya. Oke. Betul. Thank you in advance itu artinya terima kasih sebelumnya. All I know about your company is that yang aku tahu tentang perusahaan kamu itu adalah it has been operating in this. Apa? Misalnya lu tahu tentang dia itu berdiri eh beroperasi sebagai apa? Kan kalau di sini gue bilangnya ada education, ada fabrics, ada F&B. Berarti lu Hmm, apa? ERP industry. PR. I ERP. PRP ERP. Ada E-nya, ada E-nya. ERP. like this. Iya, no no no. Delete delete. E E R P. R P O ERP. Boleh. Jadi di sini bilang ERP, aduh, jadi kayak ERP industry for over berapa tahun. Lu ganti-ganti nanti Hmm. sesuai yang lu tahu ya. Hmm. Mau diganti sekarang atau ntar aja? Ya, aman sih. Oke. Berapa tahun dia udah beroperasi? Kalau di Indonesia sebenarnya baru. Hmm. Baru itu baru beberapa baru setahun inilah setahun belakangan This company has been operating. operating. Nah, kalau misalkan dia masih berlanjut kan operating, berarti lo pakai has been lagi. Has been itu artinya sudah. Okay. This company has been operating for ya, Mm-mm. for ERP. 1 year. Oh, for Eh, ERP tunggu. Operating in ERP for berapa lama? 1 tahun lah. Oke, lebih dari Kalau setahun atau kurang? kalau ya itu dia kalau di Cina tuh udah 5 tahunan sih. Oke, berarti lu bisa aja Bukan 5 tahun. bilang Ntar gue riset lagi nih. Kalau ini ya tinggal gue ganti kan. for over 5 years misalnya. Atau bisa juga lu kalau nggak yakin for about. For about 5 years. Kalau for Iya, over kan kayak gue udah tahu kalau dia tuh berdiri di iya, atas iya. 25 tahun. For about aja, for about 5 years. And has gained an excellent reputation. Ini nanti ikutin aja for its Mhm. effective process and solution misalnya. Nah, lalu ganti aja it gains excellent reputation for selling misalnya atau for apa? Benar, benar, benar. Tadi gimana, gimana, gimana? Reputasi terbaik perusahaan ini tentang apa? eh Tentang kayaknya, aku juga nggak tahu lagi kalau itunya. Karena karena dia itu belum punya klien di Indo tuh Oh, belum oke. punya klien, jadi belum ada story atau experience yang bisa di share dari teman gue gitu. Oh, I see. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah disebutin aja kalau gitu. Ya, jadi sebenarnya kan dia baru nih, Mm-mm. baru di apa namanya, baru di Indonesia. Mungkin poin yang gue bisa highlight adalah untuk membantu dia growth kali ya. Nah, boleh. Berarti lo bisa bilang aja gini. This company has been operating in RP for about 5 years and And now it's time to is going to to apa tadi? and now it's going to expand, betul, Expand expand apa? in Indonesia, Hah? expand di Indonesia gitu. Oh, oke. Expand in Indonesia. Dah. Terus di sini gue bilangnya most importantly atau yang lebih penting lagi for your customer management software. Ini gue bilang tentang aplikasi atau sarana ininya ya, apa Hmm. namanya? Bisnisnya gitu. That helps organization from all over the globes maintain relationship with the members of their work atau their networks. Sebenarnya hampir Oke. sama sih di sini karena kan lu Iya, bersama kok. ya kan hampir sama kan. Benar-benar. Cuman gue nggak tahu di sininya harus diganti apa nih. For your customer management software apa? Gue nggak tahu nih. Ntar lu harus cari tahu dulu. Iya, That oke. helps Itu aman organization. sih, ntar gue bisa ganti sih. Nah, lu ganti aja from all over the globe untuk seluruh Yang dunia. penting kan ininya nih, apa highlightnya nih, penting. Yang penting highlightnya aja udah tahu yang harus diganti.
ya kan? Existing how From all over you the globe, maintain itu artinya untuk maintain relationship, ya kan? Tadi lu ya, pekerjaannya juga sama betul. kan? Maintain Betul betul. relationship sama klien atau sama members atau sama perusahaan lain gitu, with their networks. Hmm. I know Tapi that your client range from small business to large corporation. Misalkan lo ya, tahu nih, klien dia itu emang di luar negeri, di seluruh dunia misalnya. Lo bisa highlight itu gitu. betul betul. Operation and it's exciting how you manage to Mm. Ya kan? exciting how you manage to Mm-mm. over them algorithm deals and scalability ya. Ini Mm-mm. maksudnya tuh gue tahu klien lo tuh range-nya tuh dari yang Dari kecil yang sampai yang kecil sampai gede yang besar. and exciting how you dan apa di Exciting kalimat terakhir ini yang gue menarik. agak kurang clear. And it's exciting how you manage. Oh, ini berarti lebih berarti kamu perusahaan itu keren untuk memanage offer atau Oke. penawaran yang lebih baik gitu. Jadi Great di deals sini sama ini segala tuh macam. sebenarnya kita ini ya, kita coba apa maksudnya tuh si si nanti yang interview gue itu Hmm. tahu kalau gue tuh dari riset kan tentang Mm-mm. tentang company-nya dia tuh seperti apa gitu kan. Ya, Nah itu kalau gue ngebagus-bagusin tuh nggak apa-apa ya. Maksudnya kayak bagus-bagusin nggak apa-apa sebenarnya tapi nggak tahu nggak usah. benar apa enggak gitu. Tapi jangan over ya. Yang over ya. Yang lo tahu aja pokoknya Hmm. tentang sistem kerjanya, Oke kayak oke oke. gitu. Nanti kalau misalkan terlalu over dia bakalan, oh ini penjilat nih. Lo nggak mau dibilang money digger kan? Jangan. Nah, Atau bisa kan gini kali ya Pit. Kayak and now it's going to expand in Indonesia and di tim yang masih kecil ini gue yakin hmm, bisa gue yakin company ini tuh bisa scale up hmm. dan eh, apa ya berkembang terus-terusan gitu loh. Gimana ya Oke, bahasa itu? ini aja. This time I have a big, bentar. Ada bunda. This time I have a big, bentar, gue bingung bahasanya. Tadi gimana ulang? Ya, jadi di saat yang gue tahu kalau saat ini Mhm. timnya mereka tuh masih kecil Oh, I have dan a big belief, kepercayaan gitu kan? ya gue I time have I big belief atau iya benar, I have big beliefs about the company growth. buat the company growth ya betul buat the Terus, company eh untuk misalnya buat dan kan ini kan gue yakin kalau ini bakal berkembang gitu ya terus dan gue yakin potensi gue itu bisa membantu mereka untuk scale up gitu. okay, and I am sure that I am capable to scale up the The apa ya the company atau ada apa? the company sih atau Ya, the scale up ya the company. company aja ya. Hmm. Gini. Jadi misalkan kalau ditanya, what do you know about our company? Okay, thank you in advance. All I know about the company is that this company has been operating in ERP for about 5 years. Kira-kira 5 tahun lah gitu. Misalkan lu bisa kasih tahu lagi 5 tahun tuh yang lu udah tahu di mana? Di Cina kan? Hmm. In In China. China betul Nah, betul, betul. tambahin aja. Jadi biar dia tahu, oh ini orang udah research nih gitu. Ya. Ya kan? In ERP for about 5 years in China. And now it is going to, sorry, pakai it is. It is going to expand in Indonesia. This time, I have big beliefs about the company growth, and I am really sure that I am capable to scale up the company. Apa ya? Company apa ya? Ini kayaknya masih kurang deh. The company's The company's awareness kali ya the company's awareness awareness or ini apa atau reach hasil apa ya result ya result. to scale up the company apaan
Bentar, Fit, bentar, Fit. Ya, Oke, dah. Yuk, coba ulang. oke. This company has been operating. Tadi awalnya apa? Thank you in advance. Ya, thank you in advance. Uh, All I that I know ya, that I know all I about this. know, all I Oh, know all I know about about this this about company this company is that is that dah. uh this company has been operating in ERP an ERP system for about 5 years in China, Mhm. and this time I have big belief about the company growth, and I am really sure that I am capable to scale up the company. Kayaknya jangan result ya, Jangan the scale. result kan, profit. eh Selain profit apa sih? Revenue. Oh, revenue. Oke. Bentar, bentar. Halo? Apa? Tadi dulu aku lagi ngajar, Beb. Bentar, bentar. Belum selesai. Siapa? Siapa? Siapa itu? Oh iya, udah bentar, bentar. Aku lagi ini dulu, bentar. Yuk. Yuk, lanjut. And I'm sure that I Oh, am bisa. capable to scale up the Edit company. edit dikit tuh. Dah, Hmm, udah ya. ya aman. Nah, Udah di screenshot belum? udah gue screenshot. Nah, ini salah tulis revenue-nya. Hahaha. Tuh. Wait, gue foto bentar. Oh, company goals aja, Pit. Company's goal. Bisa tuh. Jadi biar dia lebih yakin lagi narik Hmm. lu di tim. Dah, lanjut ya. Gua hapus ya. Ya. Lanjut, pasti pertanyaan selanjutnya, what are your strengths and weaknesses? Kalau udah pertanyaan ini sebenarnya tricky karena kan ya pasti orang udah tahu nih rumusnya. Kalau bilang kekurangan, kelebihan, ya kan? Kalau dibilang kekurangan, lo tonjolin lagi. Gimana kalau misalkan nunjukin kalau mau nunjukin Kelebihan. strengths, kekuatan, lo harus nunjukin kelemahan. Kalau nunjukin weaknesses, berarti lo harus tunjukin kelebihan. Kebalikan kan? Tapi sebenarnya, Rata-rata kayak gitu ya. ya, tapi sebenarnya itu udah kelihatan sama HR, ya kan? Itu udah kelihatan sama HR kalau, wah, nih orang terlalu good to be true gitu. Kayak, masa sih? Gitu kan orang nggak akan percaya tuh. Jadi lebih baik be honest aja, jujur, be honest. So when discussing about your strengths and weaknesses, it's essential to provide specific examples about your past experience. Lo harus jelasin tentang experience lo sebelumnya aja gitu. Hmm. Even if it is your failure, walaupun ini adalah sebuah kegagalan di masa lalu, this will show that you have reflected. Lo kalau ngomongin tentang masa lalu kayak tadi tuh tentang time management lo kan di Ya. perusahaan sebelumnya. Itu lu pasti bakalan lu cerita kalau lu ceritain ini di orang itu bakalan bilang, "Oh, berarti you have reflected on your weaknesses." Lu udah berkaca sama problem sebelumnya atau lu harus apa namanya mau solve the problem gitu. Hmm. Be better in the future and actively working to improve. Lu bakalan improve lagi. Also, it gives the interviewers a better understanding of how you handle the challenges and overcome the obstacles gitu. Hmm. Jadi jangan takut buat kasih tahu sisi kekurangan lu. Be honest aja di sini. Misalkan tentang time management tadi. Lu kasih tahu sedikit, terus abis itu lu bilang kalau lu pengen improve lebih baik lagi. Lu harus bisa setting the time management lebih baik, kayak gitu. Dan juga untuk menghandle challenge dan obstacles. Contohnya di sini. The strength atau kekuatan ya. Di sini gue bilangnya, I have been a natural leader ever since I can remember and for the past 15 years. I have had the opportunity to use, sorry, iya benar, to use
To these use skills in my career. Managing a large digital marketing team. In my previous job, I was promoted to team leader after 1 year working there and end up working closely with the agency, misalnya. Nah, di sini lo Hmm. ganti kekuatan lo apa? Yang natural. Kayak misalkan tadi lo bilang komunikasi itu adalah kekuatan lu, ya kan? Hmm. Hmm. Lo bisa tonjolin di situ. Lo adalah orang yang uh, humble, easygoing person. Going person. I have been a natural communication, communicating people, And person, communicating person, communicating person and communicating and negotiation kali ya. and negotiation person. Terus, Person, I am being natural communication and negotiation person. negotiating person. Uluf ya. I have been a natural communicating and negotiating person who love to, ulang lagi aja, who love to mm, engage with people. Terus apa lagi? Uh, Bentar, I've had the opportunity to use this skill in my career. Kayaknya itu bisa dipakai juga sih. I have the opportunity. Ini kan I have had I have had to the opportunity to use this skill in my career. Itu Mm-mm. maksudnya kan kayak gua menggunakan kesempatan ini di Iya, karir gua gitu ya. betul. Berarti mau dipakai aja. Dipakai boleh sih. Boleh. To engage with people. I've had. Langsung aja bilangnya I I've I had I've had the opportunity to use these skills in my future career. Atau in my ya career aja, in my career. in my career Managing, managing a small. Karena ya karena sebenarnya gua tuh kan pernah pernah jadi head DM ya, jadi pernah pegang tim juga sebenarnya gitu. Jadi ya tapi masih tim gue tuh masih berdua, gue oh, megang 2 orang gitu lah. okay. Managing a small, Managing a small ya digital marketing team. betul lagi. Oh, berarti sama. Digital marketing team. Ya, Okay. Previous job, ini tentang yang sebelumnya aja, yang benar-benar terbaru. oke. Bukan gue nggak dipromot sih. In my previous job, I have close I Lo have bisa achieved. bilang tentang goals lu atau achievement. Ya, Apa? gua achieve 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut apa? uh, Gini aja deh. In my previous job, I achieve in 3 months Achieve apa dulu? with apa sales apa Oke, ya? achieve the sales Ya in three 2 months months, aja, 2 months aja. 2 months. Iya, Berarti sales target ya? iya. Sales target berarti ya. Hmm, ini bilangnya. I have Ya. been a natural communicating and negotiating person who love to engage with people. I've had the opportunity to use these skills in my career, managing a small digital marketing, eh, a small digital marketing team. In my, Eh, Mhm. Sebenarnya nggak terlalu relate ya dengan yang atas kalimat atas itu. I've had the opportunity to use this skill in my career managing a small digital marketing tuh kayaknya nggak relate karena di bawahnya kan jadi sales kan. Iya, berarti gini ya, ini jangan pakai koma. I've been natural communicating and negotiating person who love to engage with people. I've had the opportunity to use this skill in my career. Ah, berarti ini nggak usah ya. Kayaknya nggak usah deh.
Berarti gini, I have the opportunity to manage gitu aja langsung. To manage a small digital marketing team. Gini, I have had the opportunity to in my previous job. Ah, I have had the opportunity to. Lu udah pernah punya pengalaman ini kan? Berarti di sebelumnya. Sebenarnya ya sebenarnya punya manage a small digital marketing team and tambahin aja kali ya, and in my previous job. Jadi ada dua objek gitu loh. Yang Ulang, satu ulang, objek ulang. I've been natural communicating and negotiating person who love to engage with people. Terus, the opportunity to manage a small digital marketing and a digital marketing team, and in my previous job. mhm, I have achieved gitu. Yeah, I have achieved sales target in 2% Yep. as account manager, Oke. As an account. as an account manager. Ya. Oke. Dah, ini strengths-nya ya. Hmm. Strengths kekuatan. Lanjut ke weaknesses atau kelemahan. Kelemahan itu gua nggak bisa, Manage waktu. Hahaha. gua nggak bisa, gua nggak bisa di treatment atau mentreatment micromanage. Itu bisa nggak sih jadi poin? Gimana? Ya gua nggak bisa di treatment dengan cara micromanage gitu loh. Micromanage. Oh, oke. Yang kayak tadi lu bilang. Yeah. Boleh. Tapi nanti bakal menimbulkan kesan nggak kalau lu tuh nggak mau diatur? Iya lagi. Apa ya? Sebenarnya ya ada kesan di situ sih, tapi harusnya dia juga tahu sih kalau micromanage itu memang memang kurang gitu loh. Karena kebetulan juga si temen gue ini itu memang anti micromanage. Lo Si bisa temen gue. bilang kalau lo itu bisa dipercaya. Udah cukup. Hmm, Ya kan? hmm, Lo bisa bilang kalau gue tuh bisa dipercaya untuk menghandle pekerjaan. Udah. Di situ kan mereka akan, oh berarti gue nggak perlu nih micromanage lagi nih. Gitu. oke. Tapi itu masuknya masih di strength dong, bukan di weakness dong. Weakness dong. Oh gitu. Iya dong. Jadi di poin, jadi itu masuk di poin weakness gitu. Mm-mm. Atau Oke, mantap. bisa juga sih di strength juga kan tadi kan katanya udah kata-katanya udah diganti kan. Iya. Oke gini aja. Moreover, lebih dari selebihnya, I am, bentar, tadi apa gue bilangnya? Satu kata hilang Apa lupa. bisa, Bisa bisa di, dipercaya hmm, atau bisa em, diandalkan, di, andalkan, oh iya bisa diandalkan boleh. Bentar. reliable. Diandalkan. Apa, reliable bukan sih? Iya Bukan. reliable. Reliable ya, bener ya? Mm-mm. I am reliable person gitu ya. I am a reliable person. Lo langsung aja deh. I am a reliable person. Aku adalah orang yang bisa dipercaya to handle, ya kan? Iya. To handle the job. Dah, Oke, ini udah oke banget sih. lanjut ke kekurangan. Di sini kekurangan yang gue pakai contoh. At my last job, I realized that I struggled with the time management. Bener nggak? Juga sih sebenarnya. Karena gue udah research. It didn't directly. Pasti lo kelemahannya adalah time management dari dulu. Iya, affect with my performance and Nah, di sini productivity. lo bisa bilang lo kan ini kan be honest kan, jujur. Ini tentang Ya, kejujuran lo. Di sini lo bilang di awalnya lo menyadari dulu, yes. ya kan? Oke, Lo lu harus harus berpikir dulu. menyadari dan kayak oh iya gue melakukan kesalahan, lo harus menyadari itu, gitu.
Oke, lo bisa bilang di sini, at my last job, I realized I struggle with my time management. Udah, And my mental health and work-life balance. itu cuma lebay-lebay aja. It Karena didn't directly affect my performance and productivity. However, it took a toll on my mental health and work-life balance. Jadi kayak itu dengan apa? it took a toll tuh apa arti? Ya kayak mempengaruhi Oh, mental health lo dan juga work-life balance. Kan kalau misalkan waktunya berantakan, work-life pasti, pasti. balance tuh jadi aneh kan. Misalkan gini, kerjanya Bener jadi banget. kaki di kepala, kepala di kaki. Siang jadi malam, malam jadi siang gitu. I Ya, will constantly take work from with me. with Oh, me. oke. Jadi Hmm. biasanya kalau misalkan lo punya time management jelek di kantor tuh kerjaan nggak selesai di kantor dibawa pulang ke rumah, stresnya nambah, Yes, betul. which increase my stress level and could lead the burnout in the long term. Jadi nanti ujung-ujungnya lo bisa stres sendiri. Nah, di situ lo menyadari kan tentang kesalahan lo. Ntar kita Hmm. ganti kata-katanya. Di sini gue jelasin lagi. Fortunately, Untung sih. untungnya ya kan. Lo abis nyadar nih, udah sadar berarti sekarang lo harus improve gitu. Untungnya last year I came across an article. Aku menemukan sebuah artikel tentang time management that strongly resorted with me. Jadi lo bisa mempelajari itu dari artikel yang lo baca. Tapi ini eh, tricky dan apa ya? Takut bumerang sih. Maksudnya kalau dia nanya detail, emang apa tuh artikelnya? Emang apa poin-poinnya? Mampus gue. Nah, berarti nggak usah biar nyari aman kita nggak usah bilang dari Tahu artikel, tadi. bilang aja fortunately I have learned about my mistake. Gue udah belajar dari kesalahan Ya, gue. betul. Itu udah cukup sih. Gitu. Oke, kita ganti di sini sekarang. Weaknesses. Ini mau ngikutin kata-kata di sini ya. Ya, At my last job. Tapi nggak usah yang lebay deh, nggak usah sampai yang ke mental health. Ntar nggak ditanya, usah. ntar lu dibilang bipolar. I realize that Itu aja sih. I struggle With time management. with time management. It would langsung aja, it would constantly. It will ya. It Ya, will itu bisa. affect ah it would constantly take affect aja, affect. my performance Ya, 50. my work performance. Fortunately, langsung aja udah langsung ini beruntungnya. Fortunately, Fortunately, I have learned. I've learned from the mistake. From Ya, that from my mistake mistake. that I have to overcome. Yang harus aku perbaiki. That I have to. Kan itu perbaiki ya. Ya, Selesaikan atau perbaiki ya. I have learned from my mistake that I have to overcome. Yang harus dihadapi. Gitu. Hmm. Lanjut, mau ditambahin? Now I finished my tasks within my regular work schedule and I've seen big improvement in my time. Ya, boleh tuh. Nah, Now itu samain aja boleh tuh, Pit. ya, now I finished all my tasks within my regular Regular work work. Ya. schedule and have seen a big improvement in my time management skill. Dikasih contoh boleh nggak? Kayak, Ya misalnya contohnya kayak apa? Mungkin dari pola tidur kali ya. boleh. Apa ya kayak for example gue udah bisa tidur dan bangun lebih pagi gitu maksudnya.
Mhm. Oh iya, tidur lebih cepat. Now, wait, I could sleep earlier. Earlier and wake wake up. Oh, oke. I could sleep earlier to wake up early. Oke. Jadi bisa tidur lebih cepat untuk bangun cepat. Yes. I could sleep earlier to wake up early. Udah, early morning. Dah cukup nih. Cukup. Saya Oke sih. screenshot. Sip, bentar. Habis ini Oke. langsung. Dah. Sip. Oke, wait, foto dulu. Next, aku siau. Ya. Di sini bakal ditanya, how or where do you see yourself in the 5 years, in the next 5 years? Pertanyaan klise Please. banget. Bagaimana lo ngelihat diri lo di 5 tahun ke depan? Jawaban lo apa? Sebelum gua ke slide selanjutnya. Oke, gua ngelihatnya insya Allah gue lebih berkembang dalam artian tadi gue lumayan semangat untuk benerin time management gue, lalu gue harus achieve di beberapa poin, terutama perihal finansial gitu. Betul. Jadi kalau pada pertanyaan ini, how do you see yourself in the 5 years, in the next 5 years, itu berarti tentang career goals-nya. Bener kan? Betul, betul, Describe your career goals and how they align with the job and company. Gimana itu relate sama company lo. Lo harus kasih tahu kalau company ini bisa bikin lo berkembang di betul. kemudian hari gitu. Karena menurutnya nantinya sih temen gue spill kalau kalau ini kan gue jualan ya. Nanti begitu jualan itu gue bisa dapat komisi yang komisi revenue gitu loh. Jadi kayak misalnya Hmm. kan ini nanti si klien itu kan subscribe ya sistemnya. Ya, Itu monthly atau yearly. Nah selama si klien subscribe itu komisi gue jalan gitu. So gue bisa dapat itu jatuhnya passive income kali ya. iya, bisa sih. Jadi itu bakalan lo Itu kumpulin. line, itu line sama si company-nya sendiri gitu. Bisa lo jelasin nanti di kalimat lo. Kalau lo bakal punya goals itu passive income atau income yang berjalan. In the five in I see myself growing into a senior position within the company. Ah itu boleh juga sih. In the I've next 5 years, dalam 5 tahun ke depan, I see myself growing into the senior position. Pasti dong mau jadi betul senior betul. Hmm, within the company di dalam perusahaan ini. I have a strong passions for innovations and staying at the forefront at the technological bla bla itu diganti nanti. My goal is to become an industry expert. Misalnya, lu punya goals-nya itu mau jadi apa di perusahaan itu. Oke. Posisinya misalnya, atau range apa tadi income-nya berapa. I also hope to mentor and inspire junior team members. I also hope to mentor. Oh, berarti dia pengen jadi leader. I also Hmm, hope to mentor and inspire junior team members, fostering a culture of continuous learning and excellence. Oke, kita ganti pakai bahasa itu sendiri. within company. Nah ini yang kalimat pertamanya sama ini Pit. In the next In the 5 years, growing into a senior position within the company itu oke. yeah, I Kayak see myself and growing at the to a senior level gitu aja ya. ya senior level boleh. Ya, Level senior level. You have a strong passion for innovation and staying at the forefront tuh maksudnya at ini the mbak same ininya apa namanya eh ininya dia, divisinya dia. oh Kayaknya itu nggak perlu dipakai, nggak relate. iya kurang relate sih kalau Langsung aja berarti my goal. terus apa ya mungkin gue bisa kan ini kan yang Indonesia I see myself going into a senior level I can get Gini aja, um, gini aja.
In the next 5 years, I see myself growing into a senior level that will benefit the Ah, iya. company. That will benefit yang akan menguntungkan, ya kan, menguntungkan perusahaan. Lo kasih tahu Ya, juga, jangan cuma diri lu sendiri. international level that will benefit To achieve, achieve company goal saja benar. that will benefit the company to achieve their goals. Jangan company lagi, their Oke, goals. oke. Dah, lanjut. My goals sekarang tentang goals lu. Itu kan tadi tentang goalsnya company kan. Hmm, My goal is to become a better person misalnya. come ya better person, A passionate, orang yang ahli apa? passionate in ya itu entrepreneur aja. Oke, a passionate entrepreneur. Terus, And stability financial, and have a a stable, financial stable. ya, and have a financial stable. Oke, itu oke banget sih udah. Dah, and have a financial stable. Betul sih. Lo nggak perlu jelasin lagi kayak financial stable itu contohnya tadi yang lo bilang dapat income dari apa, passive income. Nanti Iya, kelihatan banget, oh tapi nih lu orang, juga udah tahu kan. nanti bakal kelihatan banget, oh nih orang bener-bener money targeted Algoritma. gitu. Oke, oke. Dah, ya, but leading the impactful solution for the company's client also hope to mentor Kakak. members. Kakak, hai. Adik lagi mama apa? Ikan. Oh, udah. Oke, lanjut. Dah, udah screenshot. Belum. Oke, sip. Nah, ini tadi pertanyaannya tentang apa, yo? Like, uh, about your goals in 5 years. How do you see yourself? Bukan dia nggak Oh, akan ngomongin goals lu. how do you see yourself in 5 years ya? Yes, itu pertanyaan how do you see yourself in 5 years? Okay, next. Jawab tentang what is your expected salary? Ya, tricky nih. Kemarin tuh, Tapi ya, kayaknya kalau yang salary nggak usah, karena gue kemarin itu udah nego, hmm. udah ngomongin itu sama temen Oh, gue. udah ngomongin Gue nggak sama tahu temen. sih, gue nggak tahu sih nanti ditanya apa lah, tanya apa enggak. Mm-mm. Jadi eh ya udah nyebutin angka juga sih kemarin. Cuma temen Hmm. gue bilang lo harusnya bisa nyebutin lebih gede. Iya. Karena Mm-mm. gue nyebutinnya yang angka bottom kan. Kan dia Mm-mm. udah range sekian sekian. Gue nyebutin di gue di bottom karena gue mikir Mm-mm. di angka bottomnya itu udah cukup buat gue dan itu jadi acuan gue juga sih sebenarnya kalau gue mau dapat lebih ya Mm-mm. itu masih masih terbuka banget gitu. Mm-mm. Gue Mm-mm. menyadarkan diri gitu loh. Mm-mm. Ya Dengan itu segitu. berarti kan kalau kayak gitu lo harus tahu tentang value lo dulu. Nah, Pertama. betul sih. Yang kedua lo harus mempertimbangkan juga karena lo kan merit kan di situ udah dibilangin kalau gue tuh merit man. Berarti udah ada orang yang harus lo Gitu. nafkahin gitu. Hmm. Itu jadi consideration lo juga gitu, jadi pertimbangan lo juga. Terus juga misalkan kayak tadi temen lo bilang ada range-nya, misalkan lo bottom, terus middle sama top. Ya udah, Hmm. jangan jadi orang people pleaser yang kayak orang gak enakan gitu kan. Iya Makanya lu sih. ngasih harga rendah karena lu mikirnya kayak ah udah cukup buat gua, terus nggak enak ah sama perusahaan apa gimana. Enggak, lu harus naikin lagi scale up satu satu level lagi. Iya iya benar 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 benar. Benar. Karena in case mereka itu kan namanya HR itu pasti punya budget gitu kan. Mereka punya Pasti. budget kan buat kayak oh, nge-hire orang tuh budgetnya berapa. Nah, ketika lu sebutin harga rendah, ternyata dia sebenarnya punya budget lebih gitu kan. Kan sayang. Iya benar benar. Setuju gue. Ya, jadi nggak Oke. apa-apa. Kalau lu emang tahu kalau lu itu punya skill yang bisa jadi orang lain tuh nggak punya gitu kan. Hmm. Di situ ya lu tonjolin gitu karena lu capable, lu sangat layak untuk mendapatkan posisi itu dengan bayaran itu gitu. Oke, jadi untuk ngejawab yang tadi about
apa salary ini Mm-mm. di sini ya prosesnya di sini ya know your value Nah, dulu ya. iya, jadi kalau di sini di penjelasannya before your interview do some research dulu to see what others with the job earning for the salary. Jadi lo harus Hmm. tahu dulu misalkan range posisi lo tuh kalau di luar berapa sih gitu. Hmm. Lo bisa cari tuh di job street misalnya, Hmm. ya kan? Lo carinya jangan yang rendah-rendah, carinya yang tinggi-tinggi aja gitu. Terus juga you will probably find a broad range depending on the location. Nah, lu juga consider tentang lokasi. Jauh apa Oke. enggaknya, lu harus Hmm. butuh effort apa gitu. Experience and education level di situ. Terus this can provide you as basis. Lu bisa menonjolin di sini walaupun educationnya kan kita S1 udah biasa aja gitu kan. Hmm. Tapi lu harus bisa nonjolin experience lu. Job experience lu kan Oke. banyak tuh, lumayan. Iya, Nah, itu lu tonjolin. Jadi kayak misalkan lu tuh bisa eh, lu lu apa namanya layak dapat harga segitu tuh iya, karena lu punya hal yang tidak dipunyain orang gitu. betul. Ya pengalaman tadi gitu ya. Mm-mm. Oke, terus lanjut. You will also need to consider your cost of living tentang keuangan lu, keuangan keluarga sebulan bulan apa sebulan tuh berapa. With regard to what your salary expectation. If you Oke. live in the expensive city, kalau lu tinggalnya di kota besar, or plan to move that one, you should factor into how much you ask. Jadi kalau lo nanti ditempatin di tempat yang, ya let's Luar. say mutasi gitu, Oke oke oke. berarti kan udah harus ada hitung-hitungan lagi dong, karena lo harus Betul. punya living cost. Malah. Dah, terus cara jawabnya, lo bisa mainin dulu, jangan lo langsung nembak nembak harga. Itu kan kesannya satu nggak sopan, ya kan? Walaupun memang sudah dipersilahkan untuk menjawab what is your expected salary. Berapa range-nya gitu kan? Itu sebenarnya udah dia mempersilahkan, tapi kan cara jawabnya itu yang menentukan gitu. Jangan langsung straight to the point, to the number. Berarti Ya, keren aja ya. Berarti ya? jangan langsung ke angka. Lo bilang dulu gini, before I answer, I'd like to ask a few more questions to get a better idea of what the position entails. Lo harus bilang dulu kayak, sebelum aku jawab, berapa harganya, boleh nggak Pak untuk saya tanya-tanya beberapa. Beberapa tuh satu tadi, consideration lu tadi. Hmm. Jaraknya, penempatannya di mana, terus juga ada kemungkinan mutasi apa enggak, kayak gitu. Ya. Hmm. So that way Gitu. I can provide you or more realistic expectation. Jadi nanti ketika udah dijawab sama si bapaknya, si orangnya itu, lo punya ekspektasi yang realistik. Dia nanti bakal bilang, oh berarti ini orang realistis nih, nggak cuma nembak harga doang, pengennya gaji sekian, ini sekian. Wah, Oke, masuk jawabnya gini. akal gitu. Yes, jawabnya gini kan tadi pertama udah itu, terus lanjut lagi kalau dia udah ngejelasin, dilanjut lagi. Hmm. Oke, thank you for asking and I am certainly flexible. Aku sebenarnya fleksibel nih. Pembayarannya Hmm. berapa aja sebenarnya. But I am looking to receive, tapi gue punya standar between Hmm. berapa sampai berapa. Oke Masih dua oke. opsi. Jadi ada range-nya mereka. Jadi mereka tahu nih, oh bottom range lu di sini. Sedangkan Ya highest-nya di sini. Mereka akan nyari tengahnya kan. betul. Makanya lu jangan sebut dari bottom lu sebutnya dari middle. Middle to high ya. Ya, middle to high. Dah. Jadi lu kasih dua pilihan itu ya, between berapa di sini gua eh, nggak nyebutin number tapi digitnya aja. Bisa jadi Oke. kepala satu, bisa jadi kepala dua per bulan ya, disebutin sini monthly. Oke, due to my skills based on. Jadi due to itu sama kayak based on, sesuai dengan skill set and experience level. I feel that this is comfortable and appropriate range for my work. Kayaknya ini udah cukup deh gitu. Appropriate tuh apa? Pantes, Oh range yang pantas ya. pantas, Nah, appropriate. Boleh. comfortable tuh nyaman dan pantas ya. Ya, ini tuh nyaman loh. Maksudnya nyaman buat kita, buat si pegawai, sama buat Si perusahaan. company ini. Iya. However, walaupun atau tapi, I am open to hearing about the company's compensation expectations. Jadi lu juga terbuka nih untuk mendengarkan ekspektasi salary yang dia Oke. apa namanya minta gitu Pengen. Hmm. atau tawarin yang mereka tawarin. Udah Oke. gitu. Jadi cara jawabnya yang akan menentukan sebenarnya. Karena ketika cuma lu ditanya, what is your expected salary? Oh, I expect it for 10 million.
kan kesannya gimana gitu ya, kayak cuma nembak doang, wah ini orang Hmm. langsung minta 10 juta nih gitu. Iya, Gitu. iya, iya. Nggak ada yang diganti berarti ya, udah aman ya. Nggak usah. Aman, aman, aman. Ya, sana ini udah realistik banget untuk ngasih harga dari berapa sampai berapa range-nya. Hmm. Udah screenshot? Udah. Oke, udah sih gitu aja. Paling ini cuma tips-tips doang. Jangan lupa untuk tatap mata, jangan lupa untuk berpakaian yang casual. Udah nggak perlu pakai hitam putih. Terus ngomong itu harus punctualnya harus benar. Kayak hindarin banyak Oh gitu. ya Itu dong. Dari sikap tangan, tangan itu harus pede, itu harus dilihat dari gesturnya, gestur badinya. jadi kalau kalau apa saya kalau kebanyakan am itu memang udah langsung orang udah tahu ya ini nggak percaya diri gitu kali ya. Iya, karena dari gestur itu udah kelihatan orang oh mainin tangan, misalnya tangannya tiba-tiba bagaimana gitu kan, itu shaking apa gimana. Enggak, lu harus leluasa menggunakan tangan ini. Jadi lu harus kayak ada gestur tangan terbuka. Cara ngomong tuh harus gimana, public speakingnya gitu. Udah, gitu aja sih. Jangan lupa untuk Oke. sopan santun, polite. Terus juga ini post interview kayak nanti lu minta insight sesudahnya gitu kan. Kayak misalkan dia nanya tuh, do you have any more questions? Biasanya nanya kan, ada pertanyaan lagi nggak Mas gitu Nah, sebelum kita tutup. Ya kan? itu kita jawab gitu. Nah, kalau Kalau misalkan misalnya lu masih ada lagi pertanyaan, kalau lu masih ada pertanyaan, lu harus nanya. Tapi baru kalau udah tanya. cukup, Cuma kalau misalnya nggak ada I think that is enough. dari You, Sinaf uh, aja itu ya. that is enough Hmm. for me. And thank you so much for the opportunity. Thank you so much for the time. Gitu. Udah, I really hope to apa ya to meet you later in the company. Gitu. Hmm. Udah deh. Atau to work with you. I'm really hope to work with you. Terus kayak gitu. Mm-mm. Ntar gue Lebih kirim. lebih bawa tadi. Mana? Yang terakhir. Ini. Nah, ya. Ya ini. Buat interviewersnya, send thank you notes to express gratitude Hmm. for the experience. Yang tadi gue bilang, thank you for having me today, thank you for the time, thank you for the opportunity, gitu, untuk kesempatannya. For the position you're applying for, note that you have learned about the roles and follow up with the interviewer about the next step for it. Jadi nanti lu bisa tanya lagi nih, kira-kira abis abis interview ini ada tes lanjutan nggak gitu. Betul. Iya, iya. Biasanya ada tes Oke. lanjutan kalau misalnya dia ada tes tulis atau apa gitu kan. Udah deh. Sama for yourself, reflect on how you interview went. Kalau menurut lo kalau ditanya, kalau lu kapan bisa join misalnya ditanya gitu. Hmm, Terus gua itu misalnya kan di interview tuh besok nih hari Rabu. hmm. Consider gua seminggu dari itu mungkin ya minggu depan gitu. Gue jawabnya apa enaknya? Nah, itu udah cukup tuh, karena biasanya kalau misalkan dia punya pertanyaan kayak gitu, kalau lu terlalu available juga bisa jadi red flag. Misalkan nih, Iya. ya kan? Kayak misalkan, oh bisa kok Pak besok. Kayak kesannya tuh kayak "Oh, lu butuh banget ya Gue gitu. butuh banget gitu ya. Emang lu ngarep banget kerja di sini gitu. Nanti itu bisa jadi red flag. Jadi lu harus bisa kasih kayak, gue juga sibuk loh, walaupun sebenarnya nggak terlalu, ya kan? Jadi lu bisa bilang, I'm really hope that I can join as soon as possible. Kayaknya gue berharap untuk bisa join secepat mungkin, tapi tunggu sebentar, gue tulis dulu. I really hope to join as soon as possible, secepat mungkin. But I think I need some days to finish my previous My job previous job. and to prepare myself for Oke. Think I need some days to prepare myself to the the next job. next job. Udah. Hmm. Kalau di sini kan orang jadi bakal tahu, oh iya iya dia emang harus prepare. Betul. Gak cuma kayak siap sedia setiap saat gitu. Itu bisa jadi red flag soalnya. Gitu. Terus kalau gue langsung nentuin kayak langsung ya udah minggu depan gitu, itu nggak apa-apa juga ya? Bisa. Misalkan lo bilang gini, bentar.
I think 1 week is a good It's a time. good deal. It's a good time Udah, for us. for us. Jangan cuma for me, karena kan buat mereka Mm. juga. I don't have to do as soon as possible, but I think I need some days to finish my previous job and to prepare myself for the next job. I think 1 week is a good time for us. Ya, itu Dah, oke banget sih. Ya. screenshot. Nah, oke. Dah ya, Yoi. mabok ntar. Gue mau yang reguleran dong gimana, Pit? Tapi Reguleran sendiri apa mau yang bareng-bareng? Sebenarnya plus minus sih. enak gimana? Bedanya gimana menurut lo? Kalau bareng-bareng itu kan Gue emang pasti lebih murah. lakukan sendiri kalau nyaman ya. Heeh, nanti kan lu malam kan ada itu kan, ada conversation class kan? Oh iya, itu yang Hmm, jam 7 ya? jam Jam 8. 8 ya. Nah, nanti malam kan itu kan buat Itu kelas bareng-bareng ya? 15 orang. Eh, Jadi itu memang itu 15 interaksi orang ya berapa gimana? waktunya kan terbagi-bagi kan. Iya. Tuh, jadi nanti bakalan orang per orang tuh di timing gitu loh untuk ngomong berapa menit biar semuanya kebagian Oh, ada giliran. gitu. Sedangkan kan kalau misalnya offline kalau misalnya kayak gini kan lo bisa leluasa untuk tanya jawab, ngobrol. Tuh, Plus minusnya di situ. Cuman memang harganya murahan yang kelas grup. yang bareng-bareng. Betul. Di situ memang kekurangan kelebihannya. Enaknya sih kalau di sana ya karena lo bisa praktis langsung sama banyak orang, ya kan? Iya sih. Kalau Lebih cuma cenderung lebih gede sih, Iya, bener. kalau cuma berdua gini kan interaksinya agak kurang karena kan jatuhnya kayak lagi belajar aja gitu. Tapi kalau misalkan lo cemplung, bener-bener nyemplung ke grup besar itu kan lo bisa interaksi gitu. Oh iya, iya. Boleh deh gue coba lihat dulu nih Ya nanti udah lo baru lihat dulu kelas ntar malam baru kayak gimana. tuh gimana gitu kan. Heeh, lihat kelas Oke, ntar oke. malam dulu. Ya wes gitu aja. Oke. Ya, Thank you, Bu, ya. ya thank you. Good luck, Bismillahirrahmanirrahim. good luck. Doain. Ya, didoain. Dadah, Ya, Bunda. dadah. Dah.